Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat pagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Siapa yang sudah lapar? Karena hari ini sarapan SDGs Desa bersama Kemendesa akan membahas sarapan yang bergizi, karena kita akan membahas tentang kemiskinan dari kacamata desa. Kalau di episode lalu kita sempat berbicara mengenai apakah bisa desa tanpa kemiskinan atau tanpa kelaparan gitu ya. Dan hari ini kita ingin melihat sebenarnya kemiskinan itu dilihat dari kacamata siapa? Apakah benar desa yang kita anggap miskin ternyata bagi mereka tidak miskin? Dan hal-hal seperti itu yang ingin kita bahas dan kita gali lebih dalam bersama Kemendesa PDTT. Dan telah hadir pagi hari ini ada Prof. Yoyon Suryono. Selamat pagi Prof. Yoyon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali, Prof. Sepertinya sudah lapar ya, Prof. Atau sudah siap menyuguhkan, Prof? Ya. Menu sarapan kita pagi hari ini adalah mengenai kemiskinan dari kacamata desa, Prof. Kalau dari episode lalu kita bicara tentang desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Bisa sedikit bocorkan, Prof. Mengapa kita sampai hari ini harus menggali kembali dari mana sih kemiskinan itu dilihat dengan kacamata yang mana? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mbak Umay, Pak Koco. Ini ada Pak Arif juga nih kelihatannya. Pak Arif, selamat pagi Pak Arif. Ya, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan pagi hari ini. Ya. Senang sekali ketemu lagi pada pagi ini. Dan tema yang sangat penting ya, sekaligus sangat strategis dalam konteks pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ya, berkelanjutan ya, TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs desa. Tentang kemiskinan dilihat dari kacamata desa, tentu orang-orang desa sendiri yang bisa mengatakan itu secara sejujurnya dan sebenar-benarnya. Tapi sebagai mantan orang desa ya, dan sekarang kembali ke desa. Kalau bicara fenomena kemiskinan itu satu, susah makan, ya, susah makan. Artinya jangankan makan yang bergizi ya, makanan-makanan keseharian yang ada pun ya, yang harus ada sebetulnya juga tidak terpenuhi. Itu soal makan dulu ya. Artinya kebutuhan minimum fisik.
soal makan. Karena makan itu ada kaitannya dengan lanjutannya dengan kesehatan, kebugaran fisik dan seterusnya. Termasuk kecerahan atau kemampuan berpikir secara baik, ya, kaitannya ke situ. Termasuk tadi pengembangan dimensi-dimensi fisik ya, manusia. Ya, tanpa fisik juga saya kira tanpa makanan saya kira asupan makanan yang baik saya kira ya, fisik menjadi. Ya. Nah, soal makan ini tentu ada kaitannya dengan tingkat ekonomi atau kemampuan pendapatan ya, secara ekonomi. Ya. Dan ini juga bukan hal satu-satunya. Ya. Ada dulu di desa itu yang namanya perilaku prihatin. Ya. Perilaku prihatin itu membatasi hal-hal yang sifatnya itu materi, ya, yang sifatnya itu semacam makanan dan sebagainya itu, ya. Dan kemudian diimbangi dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, ya. Yang namanya laku, ya, laku dalam tanda petik dalam bahasa lokal, dalam bahasa Jawa, itu biasanya lakunya itu laku prihatin. Ya. Prihatin itu membatasi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif, yang sifatnya makanan-makanan fisik dan sebagainya. Ya. Dan kalau melihat tradisi desa zaman dulu lah, mungkin sekarang juga masih terjadi di banyak desa itu. Ya. Yang namanya pagi-pagi itu cukup dengan teh panas tanpa gula, ya. Makanan-makanan kecil, ya bukan dalam arti konsep makan. Makannya itu satu hari cukup 2 kali saja. Ya, siang itu kalau paten itu siang jam 11-an, ya. Ibu-ibunya membawa bakul dan sebagainya, mengunjungi suaminya yang sedang bekerja di sawah, dan jam-jam itu jam-jamnya makan siang. Itu habis waktunya sholat ya dia berhenti, ya. Terus makan yang keduanya itu ya sore hari biasanya, malam hari tanpa. Ya. Tapi itu cerita dulu, ya, cerita sekarang beda lagi. Ya. Karena dulu aktivitas kehidupan malam desa itu kan terbatas sekali. Zaman dulu kan jam 8 tuh sudah sepi. Sekarang beda, ya. Sehingga kemarin Pak Koco mengatakan bedanya kota sama desa itu kalau malam hari lihat listriknya. Listriknya itu gelap kalau di kota ya karena mengurangi beban listrik dan beban pembayarannya. Tetapi kalau di desa kan kemudian ekspresi kehidupan malam yang terang benderang itu. Ya. Itu satu yang berkait dengan makanan. Ya. Nah soal makanan ini ada kaitannya juga ya, dengan ketersediaan makan itu. Ya ketersediaan makanannya itu. Ya. Maka ada konsep ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan itu konsep sederhananya ya, tersedia berbagai jenis pilihan bahan makanan ya, yang bisa memenuhi kebutuhan fisik secara minimum. Ya. Dan bahan pangan ini dulu beragam sekali. Ya. Waktu belajar tentang ilmu bumi lah kalau bahasa saya dulu itu. Ya, Madura itu produksinya jagung. Gunung Kidul itu makanannya dari ketela itu, gaplek atau apapun namanya. Dan sekarang orang-orang kota kalau pergi ke Gunung Kidul itu oleh-oleh yang dicarinya itu ya ada gatot, ada apa itu namanya yang dari ketela itu ya. Ya itu. Ya dulu di belahan timur makanan pokoknya itu kan sagu ya. Sagu dan sejenis itu. Nah, karena kita surplus bahan pangan padi, beras, kemudian semua itu diwajibkan makanan itu berasal dari beras itu tadi, berasal dari beras, ya, atau jagung, ya. Itu kalau di desa itu sekarang variasi bahan makannya itu banyak sekali, ada beras, ya, ada jagung, ada ubi-ubian, ya, ada macam-macam itu.
Saya punya teman mantan direktur, mantan direktur jenderal, ya, dosen UGM, ya, sudah meninggal karena kesehatannya. Ya. Sampai puluhan tahun dia anti makan makanan yang berasal dari gandum, roti dan sejenisnya. Sudah meninggal almarhum. Mudah-mudahan. Ya, beliau dosen kehutanan, pernah menjadi dekan, menjadi dirjen dan sebagainya itu. Filosofinya nggak mau makan gandum, ya makanya ubi-ubian tadi itu. Mengapa makan gandum? Karena itu bukan makanan lokal, jadi ya menghabiskan devisa lah katanya untuk ekspornya itu. Beliau berpandangan begitu. Tapi saya ingin mencatat hal itu sebagai pilihan, ya, bahwa ketersediaan bahan pangan itu sebetulnya kita bisa tidak kekurangan. Ya. Mungkin salah strategi saja. Saya bukan orang yang bergerak di bidang pertanian, ya. Dan saya tidak tahu apakah produksi beras kita itu minus apa surplus atau gimana dan sebagainya dan sebagainya. Kalau di Jawa Barat dulu gudang beras itu daerah Kerawang dan sekitarnya. Tapi Bapak Ibu tahu lah sekarang Kerawang itu sudah jalan tol, sudah sawah-sawahnya berkurang, pabrik-pabriknya banyak, ya, dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Sehingga dulu membangun waduk Jatiluhur itu kan suplai pengairan ke daerah-daerah situ, ya. Ditambah dengan daerah-daerah yang lainnya. Itu. Ditambah di luar Jawa, ya bahkan juga di Jawa mungkin membuat sawah-sawah baru, ya. Ya, jadi apa namanya, bukan rawa, ya, gambut-gambut di luar Jawa itu, Kalimantan itu jadikan membuat sawah. Saya tidak tahu teknologi tanahnya, ya, tetapi kan gambut itu juga saya kira tidak satu macam itu. Ada gambut yang mungkin kedalamannya tidak begitu dalam, ya. Ada gambut yang dalam dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pemerintah kan pernah mencatat proyek perluasan sawah, ya, gambut-gambut menjadi sawah-sawah itu. Artinya apa? Artinya kita ada masalah ketersediaan pangan di situ. Ditambah dengan fenomena hampir setiap saat kita mengimpor, ya, konon katanya mengimpor beras, ya, India, Vietnam, Thailand dan sebagainya. Saya tidak punya data bagaimana itu kondisi supply kesediaan pangan itu. Meskipun kadang-kadang mendapat informasi beras-beras yang disimpan di Bulog itu, di gudang-gudang Bulog itu, ya katanya masih cukup untuk sekian bulan dan sebagainya. Meskipun kondisi berasnya saya kira Bapak Ibu tahu. Ya. Jadi ketahanan pangan dalam konteks ini saya kira bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kemiskinan itu dibatasi sebagai kekurangan pangan tadi itu, kekurangan pangan. Ya. Yang kedua, saya kira di aspek yang lain, kalau kita menggunakan konsep Jawa dulu lah, kearifan Jawa dulu, yang namanya sandang pangan papan itu menjadi kebutuhan yang utama. Ya. Saya jalan-jalan di satu tempat, saya melihat rumah, ya, kayak rumah menurut saya, ya tidak layak. Kemudian saya foto, saya posting di teman-teman itu. Mereka menganggap bahwa itu perlu dibantu di bedah rumah. Ya. Coba dilihat lebih lanjut itu kondisi rumahnya itu, karena tertutup kayak rumah betul itu. Setelah saya minta tolong Pak Kepala Desanya dilihat ini, ternyata informasinya, Pak, itu bukan rumah tinggal, itu tapi kandang kambing gitu katanya. Saya bilang kok kandang kambing kok tidak kayak kandang kambing, rumah tinggal. Kacamata melihatnya berbeda ya, Prof. Ya, kalau tidak kayak rumah tinggal gitu. Ada dua itu benar sebetulnya. Jadi kesediaan pangan itu, kesediaan papan itu luar biasa sekali. Kebutuhan perumahan itu, ya. Saya tidak ingin bercerita di Jakarta, ya, di pinggiran kereta api, pinggiran sungai, ya, bagaimana kondisi perumahan yang
Kalau banjir Jakarta tentu itu katanya hanyut dan sebagainya. Ya. Itu saya tidak ingin cerita di Jakarta lah. Ini kan ceritanya kan cerita desa ya. Di desa itu, ya di desa itu, saya juga kagum ya dengan desa itu. Artinya di banyak desa lah, di banyak desa di Indonesia. Ya. Rumahnya itu bagus-bagus. Bagus itu artinya apa? Terbuat dari tembok, ada keramiknya dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang masih betul-betul memperhatikan dia tinggal di masih lantai tanah, ya. Atapnya kalau hujan bocor dan sebagainya. Itu ya miskin dari sisi papan. Ya. Dari sisi sandang, ya orang desa itu beda dengan orang kota. Meskipun sekarang itu orang desa juga sandangnya itu juga sudah beda dengan zaman dulu. Ya. Itu artinya sudah tampilan kota, pakai jeans, pakai t-shirt, ya, pakai jaket, pakai sepatu cat, ya. Kadang-kadang pakai kotak-kotak juga, gitu kan. Jadi memang sandang itu, ya. Dan Bapak Ibu tahu, saya kira kebutuhan sandang itu sekarang tidak sebesar kebutuhan yang namanya papan atau pangan tadi itu. Ya. Jadi miskin pangan, miskin papan, miskin sandang dan sebagainya. Itu 3 indikator itu saja kita kalau bicara di desa mungkin variasinya juga tinggi sekali. Ada yang memang sudah tinggi, ada yang memang menengah, ada yang memang rendah. Gus Ivan saya kira hafal itu persentase data-data jenis-jenis rumah yang seperti itu. Karena salah satu indikator kemiskinan itu kan rumah, ya, pendapatan dan lain-lain. Ya, ada orang itu rumahnya jelek, tapi hewan peliharaannya banyak sekali. Ada sapi, ada kambing, ada ayam dan lain-lain. Itu kan menjadi satu indikator juga. Berikutnya, Mbak Umay, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sandang, pangan dan papan sebetulnya, ya. Karena konsep kebutuhan dasar sekarang itu, ya, kesehatan juga masuk di situ. Ya, kesehatan masuk. Tingkat kesehatan kita mungkin di desa ya belum seperti yang diharapkan ya. Yang diharapkan itu kan tidak ada tingkat kesakitan yang tinggi ya. Ya. Ukuran-ukuran sehat itu kan bermacam-macam ya. Tingkat kelahiran, tingkat kematian dan macam-macam itu ya. Itu teknis-teknis pengukurannya. Tetapi kemiskinan itu ya dilihat juga dari dimensi kesehatan tadi itu. Ya. Dan oleh karena itu saya kira kita perlu mengapresiasi yang namanya puskesmas itu tidak hanya di kecamatan, ya di kecamatan pun sudah ada 2-3 puskesmas itu, puskesmas pembantu, ya puskesmas 1, 2, 3 dan macam-macam. Dan sejalan dengan itu apresiasi masyarakat terhadap kesehatan juga semakin tinggi, ya. Dan kadang-kadang sakit yang tidak perlu ke rumah sakit juga menjadi ke rumah sakit. Tapi ini juga menjadi satu tantangan berat ya, meningkatkan tingkat kesehatan. Ya. Yang berikutnya saya kira yang lebih penting sebelumnya juga tingkat pendidikan. Ya, sebagai indikator kemiskinan tadi, orang miskin kan sulit untuk bersekolah ya. Jangankan ke perguruan tinggi, SD aja kadang-kadang tidak tamat, SMP juga kadang-kadang tidak. Dan angkanya saya kira kita yang bersekolah itu masih sangat sedikit sekali, ya, apalagi di desa. Nah, karena tingkat pendidikan ini berkait juga dengan keterampilan kerja, dengan kompetensi kerja dan sebagainya. Ya. Ada fenomena yang menarik Mbak Umay, Bapak sekalian. Ini cerita keseharian, tetapi ada kaitannya dengan yang kemarin kita bicarakan. Bayangkan seorang petani, bapak-bapak, ya, di tengah sawah siang hari tidak pakai baju, kulitnya hitam, ya, bekerja keras, ya, mencangkul dan sebagainya. Itu, wah, bekerja keras. Dia capek, istirahat, istrinya datang, ya, bawa minuman panas, teh panas, ya, bawa tahu, ya. Tahu itu apa temannya? Capek, rawit. Ya, bayangkan di siang hari terik matahari,
harus minum teh panas pahit, makan tahu, ditambah ditemani sama cabai rawit. Baik, Prof Yoyon, Itu saya mereka izin kita kembali ke cerita kita, Prof. Kalau dari awal kita kemarin bicara tentang kemiskinan dengan kelaparan, tadi gambaran desa yang disampaikan oleh Prof Yoyon menggambarkan kisah klasik yang kita sering temui di desa, bahwa seorang bapak kemudian mencangkul di sawah siang, istri membawakan makanan sederhana, minuman sederhana kepada suaminya, dan bagi kita makanan itu mungkin adalah tidak menggambarkan kesejahteraan karena hanya teh tawar dan tahu seperti itu ya, Prof. Dan kemudian tapi bagi mereka bisa jadi itu sebuah kebahagiaan dan mereka tidak merasa miskin dengan itu. Ya, itu bisa jadi. Baik. Ya, Prof. Oh, itu bagi mereka suatu kebahagiaan sendiri. Baik. Nah, Pak Ivan dulu, Prof. Coba lihat ya kalau suatu saat. Baik, buat itu Prof, kita ke Ya. Pak Ivan. Pak Ivan tadi mungkin Pak Ivan kita sapa dulu Pak Ivanovic Pak Ivan ada ya? sudah hadir. Ya, Pak. Ya, Pak Ivanovic sudah hadir. Pak Ivanovic tadi cukup mendengar kisah klasik tentang desa yang tadi disampaikan oleh Prof Yoyon, bahwa bisa jadi yang kita anggap kemiskinan, yang kita anggap adalah indikator miskin, sebutlah bahan pangan, sebutlah waktu dan pekerjaan mereka, hasil yang mereka hasilkan, bisa jadi dari indikator yang kita pakai, misalnya indikator Bappenas, kita menganggap mereka adalah golongan miskin di desa gitu. Namun ternyata bisa jadi mereka tidak merasa miskin. Sehingga kita perlu kemudian mengangkat topik ini, kemiskinan dari kacamata desa. Ivanovic, mungkin ada sedikit bocoran Ivanovic sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, mungkin ada data dan informasi yang bisa disampaikan kepada kami mengenai kemiskinan dari kacamata desa, Pak. Iya, yang tadi disampaikan Prof Yoyon itu pernah kita coba di tahun 2018 itu tahun terakhir Google Trends itu ada, ya, sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, yang menarik ketika kita tulis desa untuk Google Trends, mengambil seluruh aspek entah itu medsos, itu seluruh internet, ya. Ternyata ketika kita klik desa itu korelasi yang paling tinggi adalah anak desa. Nah, artinya apa? Artinya memang bagi sebagian kita, bahkan termasuk yang paling modern sekalipun, yaitu yang ikut serta di dalam internet itu, masih ada keinginan supaya anak-anak itu ada di desa itu. Jadi itu saya kira memberikan salah satu jawaban begitu. Kalau ada pihak-pihak yang meromantisir desa, yang tadi seperti Prof Yoyon sampaikan, yang Mbak Ume sampaikan bahwa di desa itu terasa tentram dan sebagainya, itu ada benarnya. Jadi memang hampir semua kita itu membayangkan desa seperti itu, dan bahkan kita menginvestasikan masa depan, yaitu kita memberikan anak-anak kita ruang itu untuk ke desa. Jadi memang itu menunjukkan juga bahwa harapan kita ke depan masih seperti itu. Nah, tentang kemiskinan ini sendiri, ini sebetulnya di dalam SDGs desa kita tidak muluk-muluk gitu. Kita kembali kepada warga desa sendiri, yang dia masuk dengan miskin siapa dulu. Ini menarik ini, Ume, karena ketika melakukan uji coba SDGs desa secara penuh, ya, secara penuh itu artinya kepada seluruh warga desa di 4 desa, di 2 desa di Jawa Tengah, 2 desa di Jawa Timur. Ini yang menarik adalah semua ciri-ciri kemiskinan kita tanyakan. Jadi keluarga A itu berapa orang, kita tanyakan satu persatu, berapa luas rumahnya, karena ada kode etik internasional luas rumah per orang itu minimal tertentu gitu, supaya orang tidak berjajar di satu rumah gitu. Bagaimana kondisi rumahnya? Kita tanyakan juga seluruh aspek pendapatan
yang dimiliki dalam setahun. Ya. Kemudian kita tanyakan juga seluruh aspek pengeluaran yang dimiliki dalam setahun. Kita tanyakan soal makanannya dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah hampir seluruh indikator itu kalau kita pakai indikator yang sekarang digunakan, mestinya miskin. Tapi ketika kita tanyakan yang terakhir, kesimpulan dari masing-masing keluarga di desa itu, ya, tidak ada satupun yang mengatakan ini rumahnya kumuh. Tidak ada. Padahal dalam indikator mestinya itu rumahnya kumuh. Tidak ada yang mengatakan bahwa pengeluarannya dan pendapatannya itu terasa kurang. Padahal dia pendapatannya itu sudah di bawah 300.000 per bulan, ya, 300.000 per bulan. Nah, artinya apa? Artinya memang ada satu perbedaan mungkin dari 4 desa yang sudah kita ambil seluruh data penduduknya, ya, yang jumlahnya kira-kira 8.000 orang. Itu memang ada senjang antara definisi nasional dengan yang ada di desa. Dan mungkin di desa memang jauh lebih rendah garis kemiskinannya daripada di kota. Saya kira sementara itu, Ume. Ya. Kalau di Indonesia sendiri sih berbahagia yang hidup di sekitar Jawa itu, karena garis kemiskinannya relatif rendah itu. Ya. Justru yang di luar Jawa dan di Indonesia itu dari sejak Bangka Belitung itu terpisah sebagai provinsi tersendiri, itu rekor garis kemiskinan tertinggi hampir selalu dipegang oleh Bangka Belitung. Artinya kalau kita hidup di Bangka Belitung itu hidup yang paling mahal itu kalau di sana. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Ivanovic, saya kembali ke kemarin kita membahas mengenai desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan versi SDGs. Lalu Pak Ivanovic sempat menyatakan bahwa nanti ukuran kemiskinan atau data kemiskinan akan menggunakan indikator dari masing-masing desa atau garis kemiskinan masing-masing desa. Lalu pertanyaan saya kemudian adalah saat kita menciptakan atau menentukan garis kemiskinan per desa, otomatis ada indikator yang kita gunakan. Lalu indikator apa Pak yang kita gunakan Pak untuk mengukur desa tanpa kemiskinan versi SDGs? Iya, kita yang pertama sebelum kita punya data tentang persepsi miskin dari orang desa, tentu saja kita menggunakan cara-cara konvensional yang sudah ada. Ya. Jadi kalau menggunakan proporsi atau istilahnya kemiskinan mikro itu, maka kita menggunakan ada 19 indikator, dan kalau ada 9 indikator memenuhi maka tergolong miskin, apalagi kalau 11 indikator. Dan kemudian kalau kemiskinan makro, karena sekarang kita punya data pengeluaran dan pendapatan dari masing-masing keluarga di desa, kita akan membaginya dan kemudian menyusunnya menjadi 10 tingkatan, kemudian kita mengambil proporsi terutama yang paling bawah gitu, dan kemudian kita akan menunjukkan sebetulnya kalau di konvensinya itu ada 2.100 kilokalori ya per orang per hari. Kalau kita menggunakan versi langsung gizi gitu. Tapi itu sudah ada hitungan kalau kita membeli membeli beras itu asumsinya berapa kalori dan sebagainya. Sampai kalau kita memperbaiki rumah itu bisa dihitung dengan kalori, karena itu persoalan moneter saja, menghubungkan antara harga barang-barang di rumah dengan harga barang-barang makanan gitu. Nah, kita akan gunakan seperti itu, Ume. Kalau kita hitung menurut BPS itu ada sekitar 125 indikator untuk melihat garis kemiskinan makro yang kita sering dengar sekarang, kemiskinan desa 13% itu. Kalau kita gunakan DTKS, maka paling tidak kita ada 19 indikator. Ya. Meskipun nama indikatornya sekarang sudah berubah, lebih tinggi setelah dikritik tahun lalu. Ya. Nah, setelah itu
kita akan bandingkan dengan yang paling mudah ini. Ketika warga desa mengatakan ini tetangga saya yang A ini miskin. Nah, paling mudah kita akan mencek nanti. Setelah kita lihat warga A itu miskin, kemudian pendapatannya dan pengeluarannya berapa. Semua warga desa yang miskin di desa itu, kita cek pendapatan, pengeluaran, indikator rumah, indikator makanan, indikator pakaian, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita akan mengetahui garis kemiskinan yang formal dan garis kemiskinan versi masing-masing desa. Anunya langgamnya seperti itu. Baik, itu langgam Jawa, Pak. Saya ingat ya, Pak. Baik, ya. Pak Ivan, saya sampaikan ada Pak Slamet Mubarok di sini kemarin juga beliau sempat mempertanyakan mengenai desa tanpa kemiskinan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Slamet Mubarok dari Banyumas ya, Pak. Halo, Pak. Ya, halo Mbak Umay. Iya Pak, Slamet Mubarok. Saya sempat mencatat kemarin sempat mempertanyakan bahwa bila kita menggunakan indikator yang ada di desa masing-masing, maka kemudian akan terjadi perbedaan penggolongan atau perbedaan pengklasifikasian. Misalnya bisa jadi di desa Bapak beliau tergolong tidak miskin, namun dengan menggunakan indikator teman di desa yang lain ini menjadi beliau tergolong miskin. Nah, mungkin ada ini mumpung ada Pak Ivanovic, ada yang ingin ditanyakan Pak. Ya, silakan Pak Slamet. Sedikit saja ya Pak. Ini Gus Ivan dan Mbak Ume. Jadi untuk menentukan miskin, mestinya ada indikator yang jelas. Harus ada indikator yang jelas sehingga secara umum itu seseorang bisa dikatakan miskin apabila tidak memenuhi kriteria atau bisa memenuhi kriteria indikator yang sudah ditentukan. Kalau ini tidak ada indikator yang jelas, maka akan sangat sulit menentukan yang miskin dan yang tidak miskin. Karena kan sudah menjadi apa ya, ada kaya pasti ada miskin. Sebuah desa pasti tidak. Kalau menurut saya sangat sulit untuk menghilangkan kemiskinan di desa, karena kalimat miskin itu sendiri kan otomatis ada kalau di desa itu ada orang kaya, kan seperti itu. Kalau ada kaya pasti ada miskin, kan seperti itu. Itu menurut kami Mbak Umay. Baik Pak, saya serahkan ke Pak Ivanovic. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak. Kalau tadi itu pandangan dari Pak Slamet Mubarok di desa, anggaplah beliau jadi wakil salah satu desa di Indonesia atas tema ini, kemiskinan dengan kacamata desa. Iya, memang pada aslinya kemiskinan itu satu definisi yang relatif. Pada aslinya seperti itu. Karena Profesor Sayogyo almarhum sudah pernah menyampaikan, jadi ini bukan pemikiran saya. Pak Sayogyo menyampaikan bahwa pada dasarnya semula ketika kita memang selalu relatif. Ketika yang relatif itu dikumpulkan, kemudian muncullah satu istilah objektifikasi, sesuatu yang objektif dari hal-hal yang relatif itu. Jadi sebetulnya awal mulanya seperti itu sampai muncul kemudian kita menggunakan garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu sendiri di Indonesia sejarahnya itu memang ada sosiolog namanya Sikele gitu, yang kemudian dijadikan patokan dari Pak Sayogyo untuk membuat, kalau sekarang kita kenal sebagai garis kemiskinan Sayogyo itu. Ya. Kita perlu ingat itu, karena ketika garis kemiskinan Sayogyo itu kemudian diuji coba, menguji coba di tahun 71 itu adalah dengan penggunaan gizi dari makanan yang tadi disebut oleh Prof.
Gus Prof Yoyon itu ya, dengan berbagai makanan tadi, itu sebetulnya itu sudah dicoba di tahun 71. Baik itu menggunakan beras maupun menggunakan ubi ya, maupun menggunakan makanan yang lain, sagu ya. Dan kemudian dirumuskanlah sesuai dengan kesepakatan yang internasional itu 2.100 kilokalori ya per orang per hari. Nah, yang menarik adalah sejak awal ini Profesor Sayegyo itu menemukan bahwa sebetulnya 2.100 kilokalori itu cara pandang yang memang kesepakatan dunia itu. Ya. Di Indonesia apakah sama? Ya. Realnya kita menggunakan itu. Maka justru orang-orang yang bekerja dengan fisik, dia akan butuh lebih banyak kalori. Ya kan? Kita sudah tahu itu sekarang. Orang-orang yang banyak bekerja dengan tulisan, cuma dengan ngetik, dia lebih butuh banyak protein daripada kalori. Kita tahu sekarang paradoksnya. Kalau dulu mungkin nggak terlalu dirasakan. Sekarang kita tahu paradoksnya. Kalau kita gunakan garis kalori, ya, maka para petani itu garis kemiskinannya akan sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada misalnya para dosen. Ya. Karena kalau dosen terlalu banyak makan kalori, gemuk duluan itu. Karena tidak banyak tenaga yang dikeluarkan, ya, tenaga fisik yang dikeluarkan. Nah, kita bayangkan sekarang kalau kita menggunakan garis internasional seperti itu maka justru yang sering kita anggap ya dalam pikiran kita, yang sering kita anggap orang miskin, malah dia punya garis kemiskinan gizi lebih tinggi gitu. Nah, tapi di desa-desa di Indonesia ternyata garis kemiskinannya sejak pertama kali diukur, paling tidak oleh Profesor Sayegyo itu memang lebih rendah daripada di kota. Ya, jadi sejak awal seperti itu. Jadi kalau menggunakan kilokalori tadi, itu rata-rata orang desa itu ternyata hanya 1.800 kilokalori. Jadi kalau garis internasionalnya 2.100, ini 1.800. Bahkan untuk orang sampai kelaparan itu sampai 1.300. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan garis yang umum, ternyata di desa pun sebetulnya lebih rendah. Dari awal seperti itu. Ya. Hanya memang ketika garis kemiskinan Sayegyo ini kemudian diterima luas dan kemudian BPS menggunakan garis kemiskinan itu untuk menghitung kemiskinan, ya, itu yang digunakan langsung internasional. Jadi 2.100 kilokalori. Ya. Jadi kalau sekarang nanti di bulan Mei Juni itu kita akan temukan garis kemiskinan desa, ya, yang artinya garis kemiskinan yang disepakati secara diam-diam, ya. Secara diam-diam artinya karena itu ditanyakan di dalam kuesioner, ya. Belum tentu kadesnya menanyai satu persatu, ya. Tapi karena itu ditanyakan di dalam kuesioner SDGs desa, nanti kades pun akan mengetahui sebetulnya warganya itu menganggap yang miskin itu yang seperti ini. Kita duga dengan pengalaman selama ini, ya, itu nanti memang akan lebih rendah dari cara pandang kita saat ini gitu tentang kemiskinan yang secara makro. Tapi kalau kita gunakan kemiskinan secara mikro, ya, kalau ingin menggunakan kemiskinan secara mikro, maka itu biasanya lebih tinggi dari garis kemiskinan secara makro. Ya. Lebih tinggi dari garis kemiskinan secara makro. Artinya apa? Lazimnya garis kemiskinan makro itu karena sifatnya survei. Sekarang kita jadi tahu bahwa karena dia lebih banyak menghitung pengeluaran dan pendapatan, ya, maka dimensi kemiskinan lain tidak ikut terhitung. Dan ketika dimensi kemiskinan lain tidak ikut terhitung,
maka ya garis kemiskinannya sebetulnya masih akan lebih rendah lagi. Jadi artinya apa? Di desa nanti, kalau kita hanya hitung dengan basis gizi dan pengeluaran, ya mungkin jadi lebih rendah. Meskipun BPS hampir selalu menghitung lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena patokan harganya itu harga beras yang dijual di toko. Bukan harga beras yang ada pada petani atau orang desa atau di warung-warung desa. Tapi harga beras yang ada di pasar, di toko di pasar. Jadi memang lebih tinggi. Bahkan sempat ada tulisan Pak Sayugyo di tahun 80-an, akhir 80-an, mengapa harga beras di desa lebih tinggi dari di kota? Dalam dokumentasi atau dalam hitungan-hitungan BPS. Dan sejak saat itu kemudian ada perubahan cara menghitung BPS tentang harga beras. Jadi memang ini sangat-sangat dinamis. Dan kita akan mengambil posisi, SDGs desa akan mengambil posisi. Yang pertama tentu saja masyarakat desa. Bagi masyarakat desa yang miskin yang mana. Itu. Baru kemudian kita akan merumuskan indikatornya yang khas bagi masyarakat desa. Itu tidak sulit itu. Karena sebetulnya semuanya saat ini ada aplikasinya di dalam statistik itu langsung akan muncul kemiskinan generik desa-desa se-Indonesia, kemiskinan tambahan indikator yang harus muncul untuk desa-desa tertentu. Berarti teman-teman di desa atau perangkat desa tidak perlu khawatir. Moga-moga itu. Karena ini ternyata tidak sesulit seperti yang dibayangkan seperti itu ya Pak. Pak Ivanovic, kita ke kalau Pak kita Surya mau. Iya Pak. Iya, kalau kita lihat sejarah bagaimana merumuskan kemiskinan itu, tentu saja makin lama makin sulit. Makin lama makin detail gitu. Karena itu kaidah statistik. Kalau kita tanyakan lebih detail, kita akan tahu lebih banyak. Sebetulnya seperti itu ya. Tapi aslinya semula itu memang cara menghitungnya sederhana. Orang-orang menganggap dia miskin seperti apa, dan kemudian dari situlah secara induktif ya, dari pandangan-pandangan itu kita rumuskan kemiskinannya seperti apa. Kita akan kembali ke situ. Berarti kita akan kembali ke pola itu ya Pak, kita menggunakan definisi induktif dari kemiskinan di desa, kemudian itu yang kita bawa kemudian menjadi indikator yang lebih luas lagi untuk bisa diaplikasikan di desa-desa lain. So, ini Ivanovic, ya? Tambahan sedikit ya. Tadi yang disampaikan Pak Mubarok itu, ya, itu satu hal, ya. Jadi apa namanya? Kok justru pengen kemiskinannya distandarisasi, ya. Tapi kita harus ingat, pengkritik yang lain mengatakan kemiskinan kok distandarisasi se-Indonesia. Padahal kan tiap-tiap desa berbeda-beda. Nah, kita akan mengambil keputusan di antara dua pihak yang berbeda itu. Yang pertama, seluruh data yang dibutuhkan untuk pihak yang ingin standar dan pihak tidak ingin standar itu, yang ingin beda-beda itu, seluruh datanya akan disediakan oleh database SDGs desa. Jadi terserah mau pakai paradigma yang mana. Yang kedua, kita akan menemukan yang khas dari masing-masing desa, gitu. Karena kenyataannya adalah kesadaran bahwa warga desa ini ada yang miskin itu perlu itu. Ternyata selama ini beberapa studi, apalagi setahun terakhir ini, ketika kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh desa mengatakan bahwa enggak miskin ini, salah ini. Yang mengatakan miskin dari pusat mengatakan ini miskin sehingga dapat bantuan, salah itu. Dan selama ini orang yang dianggap salah itu ya memang tidak dibantu. Orang yang selama ini dibantu oleh RT ya, orang yang selama ini dibantu tetangganya, dibantu oleh kepala desa. Kenapa kok malah nggak pernah dapat bantuan? Ya. Selama setahun ini kalau kita baca paling tidak media massa kan kritiknya seperti itu. Ya. Makanya di tahun 2021
kita akan menengahi dua cara pandang itu dengan cara pembuktian bagi warga desa seperti ini loh. Ciri-ciri dari keluarga dan orang miskin itu. Yang tidak bisa dibantah lagi karena itu ditanyakan langsung secara sensus ke seluruh warga desa. Berarti indikatornya, berarti nanti kuesioner yang akan diisi oleh teman-teman di desa adalah dengan kuesioner tersebut kita akan punya indikator per masing-masing desa. Lalu kemudian data dari masing-masing desa itu yang kemudian dinasionalkan, Pak, menjadi data global. Seperti itu, Pak? Iya, tapi kita tetap hitungannya per desa ya. Berarti teman-teman di desa tidak perlu khawatir ya, Pak, bahwa misalnya di desa saya ini hanya kemiskinan sudah 0% menurut saya gitu. Tapi menurut indikator desa saya, tapi ternyata saat di indikator global, oh desa itu masih miskin gitu ya. Berarti tidak perlu khawatir dengan hal itu ya, Pak. Karena angka yang kita pakai sebagai desa 0% kemiskinan adalah angka dengan perhitungan indikator dari desa tersebut ya, Pak. Ya, dan itu sudah dilakukan ya, Ume ya. Baik, jadi, itu sudah dilakukan. Desa yang menyatakan dirinya tidak ada lagi orang miskin sepanjang 2020 ya. Itu tidak ada bantuan sosial yang masuk ke desa itu. Ya. Jadi ada satu desa di Jawa Timur di lereng gunung yang menyatakan dia sudah tidak miskin lagi. Dan seluruh bantuan sosial dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten itu tidak ada yang masuk ke desa itu. Di Indonesia saat ini ada belasan desa. Ya. Baik, itu berarti desa tersebut sudah mendeklarasikan diri bahwa dengan indikator mereka sendiri tidak ada lagi warga miskin di desa tersebut ya, Pak? Ya, maksudnya berikut konsekuensinya ya. Berikut konsekuensinya. Apakah desa tersebut kemudian dana desanya semakin kecil, Pak? Saya melanjutkan pertanyaan kemarin bahwa bila tidak ada orang miskin di desa, kami khawatir dana desa kami akan semakin sedikit. Ya, pasti semakin kecil untuk ukuran jumlah orang miskin. Jadi jadi mulai tahun ini ya, antara tambahan untuk orang miskin itu, tambahan formula untuk jumlah orang miskin dengan tambahan formula untuk kinerja desa itu sekarang sudah sama. Kalau tahun yang lalu ada 3% tambahan dana desa itu kalau desa itu banyak kemiskinan. Ya. Kemudian tahun berikutnya itu diturunkan menjadi 2%, tambahan 2% dana desa kalau desa itu banyak orang miskin, plus 1% kalau desa itu kinerjanya bagus. Tahun 2021 sudah 1:1. Ya. Saya kira ke depan arah dari Gus Menteri dan Menteri Keuangan serta Menteri Dalam Negeri itu kinerja itu akan diberi persentase lebih tinggi lebih besar ya daripada masalah gitu. Ya. Baik, sehingga terpacu buat menyelesaikan masalah ya Pak, bukan terpacu menjadi memperbanyak kemiskinan seperti itu Pak Ivan. Benar. Baik Pak Ivan, kita ke Pak Suryo Koco terlebih dahulu. Pak Suryo Koco. Ya, sepertinya ada yang ingin disampaikan Pak Suryo Koco mengenai kemiskinan dari kacamata desa. Pak Suryo Koco juga termasuk berpengalaman ya Pak sebagai orang desa. Monggo Pak Koco. Menarik, jadi yang disampaikan Prof. Yayan sama Gus Ivan tadi buat saya menarik. Menariknya adalah ketika kemudian kita mencoba, karena sekarang kita bicara tentang kemiskinan dari kacamata desa. Teman-teman di desa pasti butuh standarnya miskin itu seperti apa kan gitu. Artinya akan menganggap orang miskin seperti apa. Dan kalau kita coba lihat SDGs, itu kemudian apa yang sempat saya tangkap kemarin itu ada data dari warga personal, ada data ke KK, ada data kecamatan, sampai data desa. Nah, yang disampaikan Prof. Yayan tadi mengingatkan saya pada saat mahasiswa dulu, saya membuat tulisan bahwa zaman Belanda itu lebih sejahtera nih daripada Indonesia merdeka. Kenapa? Ada standar upah itu dengan perhitungan kilogram beras.
Jadi kalau laki-laki itu sehari itu upah minimalnya 7 kg beras, kalau perempuan 5 kg beras. Artinya kalau sekarang ini beras di harga berapa, maka mungkin UMP sekarang ini jauh di bawah dari zaman Belanda dulu kan gitu. Nah, saya tidak akan masuk ke wilayah itu, tapi saya tertarik dengan yang disampaikan Gus Ivan tadi, ada 2.100 kg kalori. Nah, ketika 2.100 kg kalori per orang per hari, maka sebenarnya kalau mungkin kita bisa identikan, kalau bahan makan mereka beras, maka 1 on beras itu sama dengan 130 kg kalori umpamanya. Artinya itu bisa dikonversikan bahwa orang dianggap miskin ketika kepala keluarga mungkin ya, bukan orang, tapi kepala keluarga dianggap miskin apabila kebutuhan minimal kalorinya di satu keluarga itu tidak terpenuhi identik dengan jumlah kilogram beras yang dia bisa hasilkan untuk dia bekerja. Mungkin itu akan menjadi lebih simpel dan teman-teman di desa menjadi lebih gampang bahwa oh ini masuk kategori miskin. Karena saya melihat kategori miskin di beberapa ini yang saya lihat mama nih lantainya masih tanah ya, dianggap nilainya berapa, kemudian rumahnya dindingnya apa dianggap nilai berapa. Jadi ketika orang yang sudah terlanjur lantainya dibikin keramik oleh bantuan bantuan dari desa, maka ketika dia nggak punya penghasilan pun rumahnya udah tembok, lantainya udah keramik, tempat WC-nya udah punya sendiri dan seterusnya, dia nggak bisa masuk kategori miskin. Mungkin seperti itu bagian yang mungkin tantangan ini untuk Kemendes. Artinya yang praktis cara hitungnya seperti apa sehingga teman-teman di desa menjadi lebih gampang. Saya pikir itu dan nggak terasa nih waktunya tahu-tahu udah di penghujung kayaknya. Besok harus masih ngomongin kemiskinan ini. Mas Madong sudah katakan. Oke, makasih Umay. Baik, Pak Madong, berhubung keterbatasan waktu seperti yang tadi Pak Kota sampaikan, saya berikan waktu maksimal 5 menit Pak untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin pertanyaannya 2 menit sehingga 3 menit kemudian bisa dijawab oleh para narasumber kami. Silakan Pak Madong dari Bu Leleng. Ya, silakan Pak Madong. Swastiastu Pak Madong. Yuk. Halo, Swastiastu Pak Madong. Selamat pagi Pak Madong. Sepertinya nge-freeze. Oke, kita kembali kemudian. Saya kembali ke Pak Ivan Victor lebih dahulu sebelum kita ke Pak Madong. Pak Ivan, tadi cukup banyak tanggapan mengenai indikator kemiskinan yang disampaikan oleh Pak Ivan. Kira-kira ada yang ingin ditanggapi sebelum kita di menit terakhir kita kembali ke Prof. Yayan? Ya, jadi memang kita akan menggunakan yang paling mudah. Sebetulnya bukan kilogram kalori tapi kilokalori, ya istilah teknis itu. Ya. Dan itu sudah ada dijadikan dia mirip dengan yang lain yang apa. Tapi memang maksudnya dengan harga seberapa untuk membeli buku, untuk membeli bensin dan sebagainya. Ada konversinya seperti itu. Tapi memang cara kita menentukan kemiskinan memang beda-beda. Contohnya yang tadi disampaikan yang terakhir oleh Gus Koco itu bahwa kalau rumahnya sudah bagus otomatis tidak miskin, itu mengingatkan kita pada garis kemiskinan yang dibuat oleh BKKBN. Ya, di situ dia ada istilah keluarga prasejahtera dengan keluarga sejahtera. Nah, bedanya apa dengan DTKS? Ya. Isinya di dalamnya mirip-mirip. Bedanya begini, beda metodologisnya. Kalau DTKS itu masih menggunakan proksi atau perkiraan 30%, 10%, 20% yang paling bawah. Ya. Jadi dicari yang seperti itu. Karena proksi hampir pasti asumsinya survei. Ya. Kemudian kalau dulu DTKS itu modelnya adalah 14
kalau ada 14 kriteria, apapun kriterianya itu dari 19 kriteria itu terpenuhi, maka termasuk keluarga miskin. Nah, kalau yang BKKBN itu jenis indikator yang tidak terpenuhi itu ditentukan. Ya. Jadi tadi disampaikan oleh Gus Koco, bahkan kalau orang itu kita anggap kaya, punya mobil macam-macam, tapi rumahnya itu sengaja dibuat tidak ada jendela saja, misalnya begitu ya. Dia akan langsung masuk golongan miskin. Itu polanya BKKBN ketika membuat indikator begitu. Jadi di bawahnya ini semuanya harus terpenuhi baru dia naik. Kalau yang DTKS sebagian besar terpenuhi baru dia tidak miskin lagi. Itu ada pola-pola yang berbeda dengan tujuan pemrograman yang berbeda. Baik. Ume, ya, sebelum selesai, yang terakhir saya mau sampaikan sekilas mengenai kebahagiaan ya. Sekilas saja. Baik, Pak. Karena supaya kita juga tidak dalam tanda kutip berangan-angan kalau gitu jangan kemiskinan tapi kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu kemudian akan membuat kita dalam posisi lebih enak gitu. Dengan asumsi bahwa orang desa itu ya bisa saja dia miskin, tapi kan dia bisa bahagia gitu kan. Ini jangan terlalu kita semua jadi, saya sudah meneliti ini, hanya para sufi yang merasa bahagia ketika miskin itu. Jadi kita harus lihat saya tunjukkan sekilas ini. Baik, terima kasih Pak Ivan. Untuk diskusi besok, saya tunjukkan. Baik. Bisa kelihatan. Ini indeks kebahagiaan. Kita lihat. Mungkin tim bisa ditampilkan. Ya. Bisa. Sudah kan? Sudah. Ya. Nah, indeks kebahagiaan itu dari PBB seperti ini: pendapatan, harapan hidup, dukungan sosial, kepercayaan, ya, dan kemurahan hati. Ya. Tapi kita harus ingat ya, ini kalau BPS, kebahagiaannya cara menghitungnya begini. Kepuasan hidup itu dilihat dari pendidikannya, pekerjaannya, pendapatan, kesehatan, kemudian keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang. Ya. Kalau kita inginnya kerja terus, malah tidak bahagia kan gitu. Perasaan merasa senang dan makna hidup. Tapi jangan lupa bahwa ternyata setelah itu diambil di seluruh dunia, ya, ternyata selalu masih saja orang yang kaya itu relatif lebih bahagia ternyata. Jadi kalau kita menggunakan indeks kebahagiaan itu negara-negara Finlandia, Norwegia, Denmark, ya, negara-negara Islandia yang selama ini pendapatan per kapitanya selalu paling tinggi sedunia, dia juga sekaligus paling bahagia. Indonesia ada di mana? Ya. Indonesia ada di mana? Indonesia masih ada di golongan-golongan bawah seperti ini. Ya. Artinya apa? Artinya yang sering kita lupakan itu, ya, bahwa sebetulnya kita tidak pernah menanyakan langsung soal bahagia, ya kan? Tapi kalau kita tanyakan pun ada korelasi loh antara bahagia itu dengan tadi kemiskinan itu. Ya. Kan orang-orang seringkali ya mungkin karena apalagi kita di sinetron seringkali yang bahagia itu selalu yang miskin-miskin seperti itu kan. Jadi seakan-akan itu. Tapi survei membuktikan. Korelasi seperti itu. Ya. Jadi nanti jangan sampai pas kita diskusi, wah kita ganti saja garis kemiskinan dengan garis kebahagiaan. Saya khawatirnya ya sama saja nanti. Baik. Akhirnya seperti itu. Ya. Itu saya sepertinya seru Pak buat kita bahas besok mengenai miskin tapi bahagia. Is it real gitu? Apakah benar gitu? Pak Ivan Rafiq dan kerabat desa di seluruh Indonesia berbahagia. Kita sudah menunjukkan pukul 6.59 dan untuk menutup hari ini saya serahkan kepada Prof. Yayan untuk memberikan petuah, mungkin 1-2 kalimat, Prof. Mengingat baik, hanya dua poin saja. Satu, bukan hanya persoalan garis kemiskinan, yang masalah kemiskinan itu, karena garis kemiskinan kan bisa naik turun. Ya.
Bisa naik turun tergantung konsepnya. Yang penting dipahami itu adalah fenomena kemiskinannya. Ya. Bahwa ada di kehidupan manusia di Indonesia dengan fenomena kemiskinan, ya, yang bisa dua versi itu membacanya itu. Versi orang luar dan versi orang dalam. Ya. Versi orang luar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ivan. Saya kembali ke Pak Sayogjo tadi, Prof. Sayogjo. Beliau itu kan sosiologi ya. Jadi mengamati yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu, dia meneliti orang miskin, meneliti desa miskin dan sebagainya secara induktif, ya. Kemudian sampai kepada satu kesimpulan garis kemiskinan tadi, ya, yang tentu berubah. Nah, yang kedua, garis kemiskinan naik turun itu karena pola hidupnya berbeda-beda. Baik. Kebutuhannya itu berbeda-beda. Itu yang saya menjadi catatan saya. Dan oleh karena itu saya setuju, jangan kemudian ya, kemiskinan diganti dengan kebahagiaan, tapi harus dua-duanya, gitu. Kalau saya melihat Pak Ivan masih senyum-senyum cerah, itu bahagianya luar biasa. Terima kasih Mbak Umay, terima kasih, kita kembalikan. Baik, ini ada poin-poin penutup yang cukup penting dari Prof. Yoyon dan Pak Ivanovic. Jadi jangan kemana-mana, kerabat desa yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di Sarapan SDGs Desa besok, karena kita akan membahas mengenai kemiskinan tapi bahagia. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Besok ketemu lagi jam 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.